Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Malori. Maaf ya teman-teman ya, lama nggak upload konten. Jadi di video kali ini saya akan bikin sedikit pengetahuan atau sedikit sharing mengenai apa yang pernah saya alami, bahwa ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh penjual es teh jumbo itu sehingga penjualannya atau bisnis es tehnya itu tidak sukses atau tidak menguntungkan, atau mungkin stuck hanya di situ-situ aja ya teman-teman. Jadi kesalahan-kesalahan ini yang sebenarnya sering banget dilakukan oleh para pengusaha es teh sehingga penjualannya itu ya entah nggak rame, entah nggak laku, atau mungkin stuck di seperti itu terus. Jadi misalkan satu hari habis 1 liter, ya udah dia stuck di situ terus. Jadi kesalahan-kesalahan ini yang istilahnya banyak dilakukan oleh para pengusaha es teh sehingga penjualannya sulit berkembang atau sulit sukses, apalagi untuk buka cabang ya teman-teman. Jadi tanpa lama-lama kita langsung saja ke videonya, let's go. Oke ya teman-teman ya, di sini saya coba membandingkan es teh jumbo pertama yang keluar di daerah Solo Sukoharjo itu ini teman-teman, teh gardu. Teh gardu ini sebenarnya ukuran cupnya juga nggak begitu besar, istilahnya ini bukan 22 oz, tapi dia jual es tehnya itu 4.000. Jadi es teh gardu ini muncul sebelum es teh jumbo itu membuming seperti sekarang ini, apalagi di Solo Raya Sukoharjo. Es teh gardu ini yang pertama. Jadi tadi saya sempat tanya-tanya sama Mas E, dulu sebelum es teh jumbo keluar itu penjualannya bagus, tapi awal-awal es teh jumbo 3.000 meledak itu dia penjualannya menurun. Tapi untuk sampai detik sekarang ini, tadi saya tanya, dia penjualannya istilahnya mau mulai sedikit naik lagi, karena mungkin beberapa penjual es teh jumbo itu udah ada yang bangkrut atau mungkin tutup, karena ya itu tadi melakukan beberapa kesalahan yang akan saya share di sini nanti. Jadi usahanya tidak berkembang, akhirnya tutup. Dia hanya mengikuti tren aja, jualan es tehan aja, jadi dia istilahnya tutup. Sekarang es teh gardu ini tadi saya tanya, perlahan penjualannya mulai naik lagi teman-teman. Nah, untuk yang pertama, kesalahan yang sering dilakukan itu adalah pasti dari racian atau tehnya. Bahan yang dipakai itu menurut saya tidak berkualitas. Itu yang pertama. Jadi kesalahan beberapa penjual es teh jumbo itu, dia meracik tehnya itu bukan pakai teh yang emang benar-benar berkualitas, dia asal-asalan. Mungkin asal-asalan dalam arti dia beli teh ke warung cuman pakai ini terus diracik terus udah dipakein itu ya teman-teman. Karena sebenarnya bahan yang berkualitas itu nanti menentukan rasa yang sangat berkualitas juga teman-teman. Jadi itu kesalahan yang pertama. Banyak banget penjual es teh itu memakai racian atau teh yang menurut saya banyak tidak berkualitas atau apa adanya. Itu kesalahan pertama. Terus kesalahan kedua yang sering banget dilakukan oleh para penjual es teh itu adalah tidak adanya konsistensi kepada rasa es teh tersebut. Jadi dalam bahasa gampangnya dia gonta-ganti racian terus. Jadi bulan pertama mungkin raciannya pakai teh ini, bulan kedua pakai teh ini, bulan ketiga pakai teh ini aja. Jadi kan istilahnya rasanya nggak konsisten. Jadi pelanggan itu ketika kemarin cocok sama racian ini, terus bulan dia udah ganti racian lagi terus nggak cocok, akhirnya pergi. Nah seperti itu akhirnya teman-teman, yang mengakibatkan bahwa konsistensi rasa itu sebenarnya sangat perlu teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah yakin sama racian ini, ya udah dipakai terus. Nanti pasti akan terjaring pelanggan-pelanggan yang emang sesuai seleranya, sesuai racian teh teman-teman. Jadi jangan ganti-ganti, istilahnya menurut saya ini udah enak, terus kok pelanggan saya masih sepi, terus akhirnya ganti, pelanggan saya masih sepi, akhirnya ganti. Jangan teman-teman, pokoknya ketika teman-teman yakin sama satu racian teh tersebut, ya udah pakai terus saja sampai nanti sekitar 3-6 bulan itu baru kelihatan teman-teman bahwa konsumen-konsumen yang datang pasti adalah penyuka racian teh teman-teman, seperti itu. Terus yang ketiga adalah variasi menu teman-teman. Jadi variasi menu di sini sangat penting. Misalkan ketika kita jualan es teh jumbo, ya kita jangan jualan es teh jumbo aja. Istilahnya ada es teh kambul, terus es teh rasa-rasa, atau dipakein lain varian yang lainnya. Jadi jangan cuma jualan es teh jumbo sama teh hangat aja. Karena kan pembeli datang pasti kan dia ketika ingin es teh, ketika melihat menu-menu yang lain kan bisa jadi tertarik sama menu yang lain. Ketika emang datang ke situ menunya cuma ada itu tok, ya dia bosan, istilahnya dia pengen cari yang lain, ya akhirnya ke tempat lain. Ibaratnya gitu, ketika kita jualan es teh jumbo variasi menunya banyak, ketika dia datang terus bosan dengan es teh nih, ya udah pasti dia akan menu yang lain. Nah jadi variasi menu itu menurut saya sangat-sangat penting, karena juga nanti akan menjaring pelanggan yang menurut saya emang datang udah langganan sama tempat kita, tapi dia bosan sama es teh kita, mungkin mau coba varian yang lain. Itu juga sangat-sangat berefek teman-teman. Jadi kesalahan yang sering dilakukan itu ya, dia pengusaha itu variasi menunya sangat sedikit. Itu sangat-sangat kesalahan teman-teman. Terus yang keempat di sini adalah terkait harga teman-teman. Jadi es teh jumbo
itu persaingannya sangat ketat karena harga 3.000-an itu udah menjadi hal yang wajar untuk dipatokkan harga es teh jumbo, sehingga di sini kita harus menetapkan harga yang bersaing juga sesuai selera, sesuai rasa kita. Jadi misalkan gitu teman-teman, kesalahan yang sering dilakukan itu dia adalah gitu, harganya tidak bersaing. Ketika si pengusaha itu memiliki racian teh yang menurut saya kurang enak atau menurut pelanggan kebanyakan kurang enak, tapi dia mematok harga 4.000, ya udah akhirnya collab ibaratnya gitu. Apalagi yang istilahnya racian enak tapi dikasih harga 3.000, itu sebenarnya juga pasti laku banget teman-teman, tapi lebih baiknya dikasih harga 4.000 karena kan ketika kita pede dengan rasa kita, ya udah kita kasih harganya yang lebih tinggi aja. Jadi untuk masalah harga yang bersaing itu juga penting ya teman-teman ya. Kita harus melihat dulu produk kita itu seenak apa sih, kita pede nggak sih jual harga 3.000 atau 4.000 atau 5.000. Kalau pede ya udah hajar aja, tapi jangan ketika kita nggak pede kita kasih harga mahal, itu jangan teman-teman, karena harga itu pasti bersaing teman-teman. Terus kesalahan yang kelima yang sering dilakukan adalah lokasi. Biasanya lokasi teman-teman, ini yang banyak banget terjadi di daerah saya ya, istilahnya ya, dia jualan es teh tapi cuman sekedar di depan rumah, di dalam kampung, ya udah kayak di jalan-jalan gang sempit. Itu sangat-sangat salah teman-teman. Jadi jualan es teh itu kalau bisa ya jangan ala kadarnya, istilahnya tempatnya ya udah jualan di tempat depan rumah aja, istilahnya tempat nggak nyewa kan, namanya seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu adalah kesalahan yang teman-teman. Kesalahannya itu adalah dia tidak mencari lokasi yang strategis dalam berjualan bisnis es teh ya. Kita kalau bisa mencari tempat yang strategis, mungkin kayak tempat keramaian seperti sekolahan, terus jalan raya yang sering banget dilalui lalu lalang orang-orang, terus di daerah dekat-dekat pabrik atau apa, istilahnya di daerah yang emang tingkat keramaiannya itu padat teman-teman. Jangan kok jualan di dalam kampung, di depan rumah, ibaratnya di dalam gang sempit, itu pasti ya nggak bertahan lama bisnis seperti itu teman-teman. Jadi itu yang kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak teman-teman sehingga usahanya akhirnya tutup sih gitu. Nah, terus yang keenam itu masalah pelayanan ya teman-teman ya. Jadi ketika emang teman-teman udah memiliki produk oke, rasa oke, harga oke, tapi pelayanan jutek, itu menurut saya juga kesalahan terbesar sih ketika kita tidak memberikan pelayanan yang maksimal teman-teman. Jadi pelayanan itu seperti kita sok kenal sok dekat sama pelanggan, itu kan istilahnya membuat pelanggan nyaman ya. Jadi ketika pelanggan mungkin bad mood, pengen beli es teh, datang-datang, tapi kok penjualnya juga jutek, marah, judes, itu pasti juga pembelinya pasti akan kabur teman-teman. Tapi ketika emang kita sok kenal sok dekat, pelayannya ramah kepada pelanggan, yaitu akhirnya ketika pelanggan datangnya bad mood, ngobrol-ngobrol sama kita, akhirnya moodnya bagus lagi. Jadi teman-teman jangan pernah menyepelekan pelayanan itu, sebenarnya juga sepele, tapi menurut saya dampaknya sangat-sangat besar teman-teman. Jadi kesalahan yang sering dilakukan oleh para pengusaha itu pelayanannya menurut saya kurang. Jadi sebisa mungkin pelayanan itu ya kita ramah, sok kenal sok dekat, itu aja, pasti pelanggan akan balik dan balik lagi. Nah, terus yang ketujuh, kesalahan yang sering dilakukan oleh para pengusaha es teh itu dia tidak melakukan promosi. Promosi dalam arti entah itu di-share di status WhatsApp, atau di-share di Facebook, atau di-share di grup-grup manapun, misalnya grup Facebook, Instagram. Sebenarnya teman-teman ya, promosi itu menurut saya penting. Karena apa? Produk kita baru nih, kita brand baru. Tanpa kita promosi, ya yang tahu paling cuman yang lewat-lewat doang kan. Istilahnya yang mungkin tetangga kita lah, atau saudara kita lah. Tanpa promosi nggak mungkin orang-orang awam atau orang-orang luar itu mau mencoba membeli di tempat kita. Jadi promosi itu menurut saya penting. Jadi teman-teman ketika buka usaha es teh tidak melakukan promosi, ya udah jangan berharap usahanya bertahan lama sih. Tapi kalau memang di daerah tersebut jarang yang jualan es teh, saya yakin laku. Cuman kalau di daerah tersebut banyak pesaing penjual es teh juga, kalau tidak promosi, ya udah wassalam, tinggal nunggu waktu aja teman-teman. Jadi promosi itu menurut saya penting. Jadi jangan buat kesalahan tanpa usaha itu tanpa dibikinkan promosi. Itu nothing. Nah, terus yang ke-8 itu selain promosi tadi, kan saya juga sering banget menemukan pengusaha-pengusaha itu tidak memanfaatkan media sosial teman-teman. Bahwa sekarang ini kan dampak media sosial itu kan begitu besar ya teman-teman ya. Beda di tahun 90 atau 2000-an itu media sosial itu belum ada, istilahnya belum segencar seperti ini. Kalau sekarang ini kan media sosial kayak TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp itu kan gampang banget nge-share sebuah informasi, itu gampang banget. Jadi buat penjual es teh itu ya manfaatkan media sosial yang kalian punya, istilahnya kayak TikTok, Facebook. Kalau misalkan TikTok ya teman-teman buat konten daily penjualan, istilahnya gitu, setiap hari jualan terus dibikin daily. Bahwa contohnya kayak gini ya teman-teman ya, saya bikin konten daily penjualan, saya
a day my life hari ini. Saya buka toko, saya video, terus saya ngejualin, saya video, ketika ada pesanan saya video, apapun kegiatan kita waktu berjualan kita video, kita bikin video jadi 1 menit kemudian diupload ke sosial media kita. Itu secara nggak langsung kan kayak menarik simpati orang yang melihat bahwa ternyata jualan es teh dia itu nggak cuma sekedar es tehnya yang enak, tapi pelayanan dia juga oke, terus marketingnya lewat TikTok atau Facebook tadi juga oke. Jadi buat pengusaha yang tidak memanfaatkan media sosial ya mungkin itu nanti usaha teman-teman nggak berkembang atau usahanya stuck di situ aja, atau mungkin bahkan akan tutup ketika berjalannya waktu seperti itu. Jadi sebisa mungkin manfaatkan media sosial teman-teman, entah itu WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, pokoknya manfaatkan. Nah, untuk yang terakhir, kesalahan yang sering-sering banget dilakukan juga itu adalah inovasi menu, teman-teman. Jadi, ketika kita udah memiliki usaha, punya usaha es teh, terus menu kita udah banyak, tapi kok gitu-gitu aja, kita nggak pernah inovasi, kita nggak pernah mengeluarkan menu baru, ya mungkin pelanggan akan bosan, ibaratnya gitu. Jadi, sebisa mungkin kita selalu inovasi menu baru, tapi jangan dipatenkan. Istilahnya kayak ini nih, nanti khusus bulan Agustus saya akan bikin menu yang istilahnya menu kemerdekaan, misalkan es teh stroberi atau es teh apa, itu cuman adanya di bulan Agustus saja. Setelah bulan Agustus menu itu udah nggak ada. Nah, itu contohnya inovasi, teman-teman. Jadi kita buat menu sensasional yang mungkin cuman ada di bulan-bulan tertentu, kayak bulan Agustus kan identiknya dengan kemerdekaan, bulan Oktober identiknya dengan apa, kita bikin menu aja, istilahnya menu yang emang ada di bulan tersebut tok. Jadi teman-teman, jadi itu istilahnya inovasi. Jadi pelanggan kita, ketika kita udah punya pelanggan ya dia nggak bosen, ibaratnya gitu, karena di setiap bulannya dia akan mencoba menu-menu baru lagi itu, teman-teman. Jadi menu baru itu tadi nggak usah kita patenkan, kita keluarkan di bulan-bulan tertentu aja, teman-teman, seperti itu. Itu inovasi itu yang emang jarang banget dilakukan oleh para pengusaha sekarang ini, sehingga ya es teh makin kesini pada sepi, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya, 9 kesalahan yang sering dilakukan oleh para pengusaha es teh sehingga penjualannya tidak maksimal atau bahkan collab ketika udah berjalannya waktu, tutup atau tidak apa-apa. Dari contohnya ini kan kita udah dapat belajar bahwa es teh gardu ini muncul sebelum es teh jumbo viral, akhirnya sekarang dia tetap bertahan sampai saat ini, dikala es teh jumbo yang lain itu dia udah mulai tutup, udah mulai collab gitu, teman-teman, karena udah persaingannya udah terlalu banyak, teman-teman. Di sini teman-teman juga harus memanfaatkan momen-momen, dalam arti setiap pembeli itu pasti ada masanya. Masuknya ada masanya itu adalah di tanggal-tanggal tertentu, kayak tanggal baru gajian mungkin pembelian naik, terus tanggal-tanggal terakhir sebelum gajian pasti penjualannya turun. Jadi namanya konsumen ya teman-teman ya, itu pasti ada masanya, teman-teman, bahwa dia nggak setiap hari itu beli es teh atau jajan, teman-teman. Contohnya seperti teman-teman sendiri, coba teman-teman berkaca bahwa ketika saya menjadi konsumen, nggak mungkin kan tiap hari jajan terus, ibaratnya ketika emang udah mepet gajian nih, gajian tanggal 20, ini udah tanggal 19 atau 18, pasti teman-teman nggak jajan kan, karena emang pemasukannya udah mepet, ibaratnya nunggu gajian dulu baru bisa jajan, teman-teman. Jadi semua konsumen itu ada masanya, setiap pembeli namanya pengusaha itu pasti ada naik turunnya di tanggal-tanggal tertentu. Pokoknya teman-teman punya tetap konsisten ya, teman-teman ya, sama kesalahan-kesalahan yang saya jelaskan tadi jangan dilakukan, tapi lakukanlah hal-hal yang benar sesuai yang saya jelaskan tadi, teman-teman. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa bergabung di grup WhatsApp Ferdi Mallory. Contohnya di sini udah banyak banget yang gabung. Nanti saya juga buatkan video terkait yang udah bergabung di grupnya saya itu penjualannya gimana sih, nanti saya akan buatkan, karena kebetulan di grup itu ada yang deket-deket juga dari Klaten, Solo, itu kayak yang deket. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, jangan bantu like, jangan bantu, cuma dibantu like, subscribe-nya, komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.